Pembukaan, pernahkah Anda merasakan getaran aneh ketika mendengar rekan kerja atau atasan menanyakan nilai tambah dari gelar yang Anda dapatkan 10 tahun lalu? Di era di mana teknologi melaju cepat dan pasar kerja berubah dalam hitungan bulan, gelar sarjana yang dulu menjadi tiket emas kini terasa seperti kartu nama yang sudah usang. Saya ingin mengajak Anda menelusuri mengapa nilai gelar Anda mengalami penurunan, apa faktor-faktor yang mendorong perubahan ini, dan bagaimana Anda dapat menyiapkan diri untuk tetap relevan hingga tahun 2027. Mari kita mulai dengan meninjau data terkini yang memperlihatkan penurunan nilai gelar selama 1 dekade terakhir. Konteks masalah: jika kita mengamati survei tahunan yang dirilis oleh Lembaga Riset Tenaga Kerja, terlihat tren menurun yang konsisten pada persepsi nilai gelar di antara pemberi kerja. Pada awal tahun 2011, lebih dari 80% perusahaan menilai gelar sarjana sebagai syarat utama untuk posisi manajerial menengah. Namun pada akhir tahun 2021, angka itu turun menjadi kurang dari 50%. Di sisi lain, tingkat pengangguran lulusan baru yang memiliki gelar sarjana meningkat dari 6% pada awal dekade menjadi hampir 12% pada akhir dekade. Data ini bukan sekadar angka, mereka mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara dunia kerja menilai kompetensi. Akar penyebab-penyebab utama penurunan nilai gelar dapat ditelusuri pada 3 pilar utama: otomatisasi, pertumbuhan ekonomi gig, dan perubahan preferensi pemberi kerja yang kini menekankan keterampilan praktis. Otomatisasi, yang dipicu oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan dan robotika, telah menggantikan banyak tugas rutin yang dulu menjadi bagian utama kurikulum tradisional. Misalnya, proses analisis data yang dulu memerlukan lulusan statistik ini dapat diselesaikan oleh perangkat lunak yang belajar secara mandiri. Ekonomi gig, yang berkembang pesat berkat platform digital, menuntut pekerja untuk memiliki kemampuan adaptif, kemampuan belajar cepat, dan keahlian spesifik yang dapat dipasarkan secara langsung. Pemberi kerja, terutama perusahaan teknologi dan startup, semakin mengutamakan bukti kompetensi yang dapat dilihat dalam portofolio, sertifikasi mikro, atau proyek nyata, dibandingkan sekadar gelar yang tertera di atas kertas. Kerangka solusi: jika nilai gelar menurun, bukan berarti Anda harus menyerah pada pendidikan formal yang telah Anda capai. Sebaliknya, Anda dapat mengubah gelar menjadi fondasi yang kuat sambil menambahkan lapisan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kerangka solusi yang saya tawarkan meliputi 3 dimensi utama: pengembangan keterampilan praktis melalui kredensial mikro, pembelajaran berkelanjutan melalui kursus daring, dan perluasan jaringan profesional yang strategis. Ketiga dimensi ini saling melengkapi. Kredensial mikro memberikan bukti konkret, kursus daring menyediakan pengetahuan terkini, dan jaringan profesional membuka pintu peluang kerja serta kolaborasi. Langkah praktis: langkah pertama dalam perjalanan upskilling adalah mengidentifikasi area kompetensi yang paling dibutuhkan di industri yang Anda targetkan. Lakukan riset pada lowongan pekerjaan terbaru, perhatikan skill set yang sering muncul, dan catat kesenjangan antara apa yang Anda kuasai dan apa yang diminta. Misalnya, jika Anda berada di bidang pemasaran, Anda mungkin menemukan bahwa kemampuan mengelola kampanye iklan berbayar di platform digital, analisis data konsumen dengan alat visualisasi, serta pemahaman dasar tentang mesin pembelajaran menjadi keharusan. Setelah mengidentifikasi kesenjangan, selanjutnya Anda dapat mencari kredensial mikro yang diakui oleh industri. Platform pendidikan daring menawarkan sertifikasi singkat yang difokuskan pada topik spesifik, seperti sertifikasi iklan Google, sertifikasi analisis data dengan Python, atau sertifikasi manajemen proyek Agile. Pilihlah kredensial yang memiliki reputasi baik dan diakui oleh perusahaan target Anda. Setelah memperoleh kredensial mikro, langkah berikutnya adalah memperdalam pengetahuan melalui kursus daring yang lebih komprehensif. Pilih kursus yang menggabungkan teori dengan proyek praktis, sehingga Anda dapat menghasilkan portofolio yang dapat dipamerkan. Misalnya, dalam kursus analisis data, Anda dapat diminta untuk mengerjakan studi kasus nyata, mengumpulkan dataset, membersihkannya, melakukan visualisasi, dan menyajikan insight yang dapat diimplementasikan. Pastikan Anda menyimpan semua hasil kerja dalam format yang mudah diakses, seperti repositori publik di platform kolaborasi, sehingga calon pemberi kerja dapat menilai kualitas Anda secara langsung. Langkah ketiga melibatkan pembangunan jaringan profesional yang tidak sekadar menambah jumlah koneksi, melainkan menciptakan hubungan yang produktif. Ikuti komunitas daring yang berfokus pada bidang keahlian Anda, bergabunglah dalam grup diskusi, dan aktiflah dalam sesi tanya-jawab. Manfaatkan acara virtual atau konferensi industri untuk berinteraksi langsung dengan praktisi senior. Saat berinteraksi, fokuslah pada memberikan nilai tambah, misalnya dengan berbagi insight dari proyek Anda, atau menawarkan bantuan pada permasalahan yang dihadapi anggota lain. Hubungan yang terbangun secara autentik akan membuka peluang kolaborasi, rekomendasi, atau bahkan tawaran pekerjaan yang tidak terdaftar secara publik.
Langkah keempat adalah mengintegrasikan semua elemen tersebut ke dalam narasi profesional Anda. Perbarui profil LinkedIn dengan menambahkan kredensial mikro, sertakan tautan ke portofolio proyek, dan sorot pengalaman kolaboratif yang Anda dapatkan melalui jaringan. Saat menulis ringkasan profil, tekankan bagaimana kombinasi gelar akademik, kredensial mikro, dan pengalaman praktis menjadikan Anda kandidat yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pada setiap lamaran kerja, sesuaikan narasi Anda dengan kebutuhan spesifik perusahaan, tunjukkan contoh konkret di mana Anda berhasil mengaplikasikan keterampilan baru untuk memecahkan masalah nyata. Langkah kelima melibatkan evaluasi berkelanjutan. Tetapkan tolok ukur pribadi, misalnya jumlah kredensial mikro yang diperoleh dalam 6 bulan, jumlah proyek yang selesai dengan hasil terukur, atau jumlah pertemuan jaringan yang menghasilkan kolaborasi. Lakukan refleksi secara periodik, catat apa yang berhasil dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Jika Anda menemukan bahwa satu kursus tidak memberikan hasil yang diharapkan, pertimbangkan untuk mengganti dengan kursus lain yang lebih aplikatif. Evaluasi ini penting agar upskilling tidak menjadi proses statis, melainkan siklus perbaikan berkelanjutan. Contoh penerapan, mari kita lihat contoh nyata dari 3 individu yang berhasil bertransformasi melalui pendekatan yang sama. Pertama, seorang lulusan teknik mesin yang selama 5 tahun bekerja di pabrik manufaktur tradisional menyadari bahwa otomatisasi mengurangi kebutuhan akan peran manual. Ia memutuskan untuk mengambil kredensial mikro dalam pemrograman PLC dan sertifikasi robotika. Selanjutnya, ia mengikuti kursus daring tentang integrasi sistem IoT pada lini produksi, menghasilkan proyek pilot yang meningkatkan efisiensi sebesar 20%. Dengan mempresentasikan hasil tersebut dalam komunitas industri, ia memperoleh tawaran kerja di perusahaan teknologi manufaktur yang fokus pada solusi digital. Kedua, seorang lulusan ilmu komunikasi yang selama 3 tahun bekerja di biro iklan tradisional melihat pergeseran ke pemasaran digital. Ia memperoleh sertifikasi iklan Google, mengikuti kursus analisis data pemasaran, dan membangun portofolio kampanye iklan yang menghasilkan ROI tinggi. Melalui jaringan di grup LinkedIn khusus pemasaran digital, ia mendapatkan proyek freelance yang kemudian berkembang menjadi posisi manajer strategi digital di sebuah startup e-commerce. Ketiga, seorang lulusan ekonomi yang bekerja di bank konvensional mengalami penurunan permintaan akan analisis kredit manual. Ia mengambil kredensial mikro dalam data science, menyelesaikan kursus machine learning, dan mengerjakan proyek prediksi risiko kredit menggunakan model regresi. Hasil proyek dipublikasikan dalam blog pribadi, menarik perhatian perusahaan fintech yang kemudian mengundangnya sebagai analis data senior. Ketiga contoh ini menunjukkan pola yang sama, identifikasi kesenjangan, akuisisi kredensial mikro, pengembangan proyek praktis, dan pemanfaatan jaringan untuk membuka pintu peluang baru. Risiko umum. Meskipun jalur upskilling menawarkan peluang besar, terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Salah satu risiko utama adalah terjebak dalam akumulasi sertifikasi tanpa menghasilkan output yang dapat diverifikasi. Memiliki banyak kredensial mikro tidak akan berarti jika tidak ada bukti nyata yang dapat ditunjukkan kepada pemberi kerja. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengaitkan setiap sertifikasi dengan proyek praktis yang dapat dipamerkan. Risiko kedua adalah memilih kursus atau platform yang tidak memiliki reputasi atau tidak relevan dengan kebutuhan industri. Selalu lakukan riset terlebih dahulu, periksa ulasan, dan pastikan materi yang diberikan selaras dengan standar industri. Risiko ketiga adalah mengabaikan pentingnya jaringan. Karena upskilling yang bersifat soliter dapat membuat Anda sulit menemukan peluang kerja yang tidak dipublikasikan secara terbuka. Terakhir, ada risiko kelelahan karena mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Upaya yang terfragmentasi dapat mengurangi efektivitas belajar dan menurunkan motivasi. Untuk mengatasi hal ini, tetapkan prioritas yang jelas, fokus pada satu jalur kompetensi pada satu waktu, dan beri ruang untuk istirahat serta refleksi. Cara evaluasi hasil untuk memastikan bahwa upskilling Anda memberikan dampak yang diharapkan, gunakan metrik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pada sisi kuantitatif, perhatikan peningkatan jumlah tawaran kerja, peningkatan gaji, atau jumlah proyek freelance yang berhasil diselesaikan. Pada sisi kualitatif, evaluasi tingkat kepuasan pribadi, rasa percaya diri dalam mengaplikasikan keterampilan baru, serta umpan balik yang Anda terima dari rekan kerja atau klien. Lakukan peninjauan setiap 3 bulan, catat pencapaian, identifikasi hambatan, dan sesuaikan rencana aksi. Jika setelah 6 bulan tidak ada peningkatan signifikan dalam peluang kerja, pertimbangkan untuk mengubah fokus kompetensi atau mencari mentor yang dapat memberikan arahan lebih spesifik. Evaluasi yang sistematis membantu Anda menghindari stagnasi dan memastikan investasi waktu serta energi menghasilkan nilai yang maksimal. Pandangan masa depan tahun 2027 melihat ke depan hingga tahun 2027,
beberapa industri baru diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sektor energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan hidrogen, akan membutuhkan insinyur dengan pengetahuan tentang sistem penyimpanan energi dan manajemen jaringan pintar. Industri kesehatan digital akan menuntut kombinasi antara pengetahuan medis dasar dan keahlian analisis data serta pengembangan aplikasi kesehatan berbasis AI. Bidang keamanan siber akan terus berkembang seiring meningkatnya ancaman digital, sehingga keterampilan dalam penilaian kerentanan, respons insiden, dan kriptografi akan menjadi sangat dicari. Selain itu, ekonomi kreatif berbasis realitas virtual dan augmented reality akan membuka peluang bagi desainer pengalaman, pengembang konten interaktif, dan ahli narasi digital. Semua bidang ini menuntut keterampilan praktis yang dapat dibuktikan melalui proyek nyata, bukan sekadar gelar akademik. Oleh karena itu, menyiapkan diri dengan kredensial mikro yang relevan, mengerjakan proyek yang terhubung dengan kebutuhan industri, dan membangun jaringan di dalam ekosistem baru menjadi strategi yang tidak hanya relevan untuk hari ini, tetapi juga untuk 5 tahun ke depan. Penutup dan ajakan sebagai penutup, ingatlah bahwa gelar Anda tetap menjadi fondasi yang berharga, namun nilai sebenarnya terletak pada kemampuan Anda untuk terus belajar, beradaptasi, dan menunjukkan kompetensi melalui bukti konkret. Dengan memahami mengapa nilai gelar menurun, mengidentifikasi pendorong utama perubahan, dan mengikuti langkah-langkah upskilling yang terstruktur, Anda dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan tetap relevan di pasar kerja yang dinamis hingga tahun 2027. Saya mengajak Anda untuk mulai menilai kesenjangan kompetensi Anda hari ini, memilih kredensial mikro yang tepat, mengerjakan proyek yang dapat dipamerkan, dan memperluas jaringan dengan tujuan yang jelas. Bagikan di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda ambil, tantangan apa yang Anda rasakan, atau kisah sukses Anda dalam bertransformasi. Dengan berbagi pengalaman, kita semua dapat belajar bersama dan memperkuat komunitas profesional yang siap menghadapi masa depan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berupskilling. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.